Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ratu Anggrek, apa kabar? Sehat semuanya. Pada video kali ini pembukaan kita sangat berbeda. Saya berada di tengah ibu kota Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ini salah satu monumen yang ada di Lampung Tengah. Sahabat semuanya, jarak dari tengah kota ini ke kebun atau ke tempat saya itu kurang lebih kalau lewat belakang sana itu 1 kilo, tapi kalau lewat jalur depan, jalur utama itu 2 kilo. Sahabat semuanya, sebelum kita mengulas tentang anggrek, jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komen yang bermanfaat atau request ulasan. Dan mari kita ke kebun untuk sama-sama menanam Phalaenopsis. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan aklim lagi. Jadi lagi kan, sudah pernah ya Phalaenopsis. Nah teman-teman kan kalau dulu udah kita ajari cara aklim pakai sungkup, kemudian metode aklim lain. Nah sekarang kita aklim ulang supaya lebih detail lagi. Nah teman-teman, yang pertama perlu diperhatikan dalam aklim bibit itu kualitas bibit. Kita harus mencari kualitas super. Nah, aku punya banyak bibit yang baru keluar dari lab kultur jaringan. Ini ada 2-in-1. Jadi keren ini, ada 2 warna anggrek dalam satu botol. Kalau kita impor dari Thailand tidak hanya 1 warna, atau dari Taiwan itu hanya 1 warna dalam satu botol. Tapi kalau yang punya Ratu Anggrek ini keren banget ya. Ada yang 3 warna dalam satu botol, kemudian ada yang silangan. Aku mau aklim yang silangan aja. Kita cari yang silangan. Ini kayaknya ya. Nih, ada silangan, nanti pasti keluarnya varian bunga baru. Kita aklim ini supaya selamat, ikutin titipnya ya. Nah, terus teman-teman juga banyak yang konsul ke saya. Kenapa sih sudah ngikutin cara-cara Ratu Anggrek tetapi masih banyak gagal? Oke teman-teman, dicatat yang detail, kemudian setelah dicatat di detail itu dikonsultasikan dulu sudah pas atau belum. Karena beberapa teman-teman ada yang mengeluh nyungkup itu anggreknya lonyot semuanya. Ternyata saya tanya tidak memakai gabus seperti itu, kemudian medanya berbeda dengan media yang saya pakai, kemudian cara mengikatnya, cara menalinya, detail-detailnya itu tidak dilakukan secara akurat. Teman-teman, kunci sukses merawat Phalaenopsis dari botol itu adalah sterilisasi. Maka sebelum digunakan semua alat harus dicuci bersih, harus disterilisasi. Lingkungan juga harus steril. Nah, kita siapkan dulu ya alat-alat. Apa aja sih alat yang penting? Yang pertama, air ini penting untuk buka ya. Ini tempatnya aku udah cuci bersih dulu. Terus sendok harus dicuci bersih. Pinset dicuci bersih juga. Kemudian kita pakai ini untuk kasih nama di sininya ya, kasih ID supaya kita tidak lupa kalau tercampur dengan yang lain. Terus cari keranjang atau apalah yang bolong. Ini nanti untuk setelah anggrek kita dibersihkan kita taruh ke sini. Terus kita butuh koran, butuh sapot. Ini ukuran 1,5 atau teman-teman bisa pakai botol minuman bekas, kasih lubang aja gitu ya. Terus kita butuh tray untuk penyangga, karena kalau anggrek itu goyang biasanya akan sangat mempengaruhi. Terus kita juga butuh 1 tempat lagi dengan air kurang lebih 1 liter. Ini nanti untuk merendam. Kita pakai fungi dan B1. Ini ada fungi, dan ini fungi, dan ini ada B1. Oke. Nah, ini juga komponen yang paling penting teman-teman sebelum menanam. Kita ada beberapa media nih yang bisa dipakai. Di sini ada pakis. Pakis ini kita cacah lembut nih. Terus kita rebus. Rebus itu 30 menit, agak lama rebusnya untuk Phalaenopsis supaya dia lebih lembut teksturnya gitu. Karena kan Phalaenopsis ini suka dingin, suka lembab tinggi. Jadi pakis ini enak gitu ya. Anda yang suka nyiram juga enak nih. Supaya kelembapannya tinggi. Ini kita rebus. Ada yang pakai kadaka. Oke, ada pakai moss. Terus bisa juga pakai kokopit. Kokopitnya harus kita olah dulu ya. Nah teman-teman, kalau yang pakai kadaka sama moss ini sudah kayaknya ya. Kita pakai kokopit juga udah, kita konsen pakai ini nanti ya. Oke, kita siapkan cuci bersih semua peralatan. Jangan lupa tangan juga dicuci. Saya cuci tangan dulu. Teman, pertama kita buka bibitnya. Kalau bibitnya dikirim terus terkontaminasi, hati-hati ya.
Jadi harus langsung bener-bener di aklim, harus siap aklim. Nih bibitnya sehat-sehat semuanya. Satu botol ini isi antara 10 sampai 12. Kita kasih air sedikit, kita goyang-goyang supaya akarnya terlepas dari agar-agar. Oke. Terus kalau udah kita ambil pakai pinset supaya tidak terluka. Ini botol selai ya teman-teman. Jadi anggreknya itu udah gede banget diameternya. Teman-teman ngambilnya pelan-pelan aja. Biasanya antar akar itu berhimpitan, jangan sampai akarnya patah. Stres tuh. Nah ini ya. Nah ini agar-agar ini loh yang bisa mengakibatkan jamur terkontaminasi kayak gitu. Makanya nyucinya harus bener. Kalau yang putih-putih ini nggak apa-apa tuh. Tapi kalau yang agar-agarnya itu bener-bener harus bersih. Ini ngundang semut juga ya. Tuh gede, segede-gede ini ya. Bibitnya kualitas semuanya. Insya Allah tingkat hidupnya tinggal teman-teman penuhi aja kebutuhannya. Kalau sudah terlepas semuanya, jadi kita cuci bersih nih. Kita cuci bersih, kita siapkan air. Kita kasih dia vitamin B1. 1 liter air ini bisa setengah sendok vitamin B1. Oke. Bisa merek apa aja ya vitamin B1 nya. Terus B1 itu bukan pupuk ya, teman-teman salah, sering konsul ke saya, katanya udah dikasih vitamin B1, kok nggak bunga-bunga, nggak, ini vitamin B1 itu vitamin ya, bukan pupuk, bukan unsur hara utama NPK. Terus kita kasih fungi ini anti jamurnya, jadi supaya tidak ada jamur cendawan tumbuh di anggrek kita. Kita kasih bisa merek apa aja, merek Antrakol, Darko, Datin atau Detain. Ini setengah sendok juga, ini kebanyakan. Ini bahan-bahan kimia ya teman-teman. Yang nggak suka bahan kimia bisa bikin pestisida alami. Aku udah janji video berikutnya setelah ini ya. Nah, kalau sudah tercampur, yang dari sini tadi kita cuci bersih. Kalau putih-putih begini nggak apa-apa, hitam-hitam gini nggak apa-apa juga. Jadi cukup diginikan aja, udah bersih kok dia. Nggak ada yang nyangkut. Kita rendam di sini 5 atau sampai 15 menit. Jadi 5 sampai 15 menit merendamnya. Setelah kurang lebih 30 menit dia sudah tiris. Kita siapkan alat-alat yang lain ya. Ini tempat tanamnya nih. Kita kasih tanggal. Terus bulan biar kita tahu usia anggreknya berapa, nggak ngira-ngira ya. Terus jangan lupa dikasih kodenya. Nah, kita mau nanam pakai 2 lah. Yang pertama kita pakai moss. Moss ada di Ratu Anggrek ya kalau mau beli. Nih, moss Cina bisa, tapi pakai yang grade A ya. Yang penting jangan moss bekas pakai. Terus ini nih, bekas tadi ngerendam, aku pakai dia untuk ngerendam moss. Kenapa aku pakai? Karena ini sudah ada funginya, sudah ada vitaminnya B1, jadi lumayan lah, udah dapet sterilisasi sama unsur haranya. Ini direndam aja gini. Oke, udah nih. Kita peres sampai tiris. Oke. Ya. Langsung, jadi moss ini bisa moss cili, bisa moss Cina tadi yang grade A ya. Ini setelah direndam, diperas langsung bisa dipakai gitu. Nah teman-teman, nih ini kan kadang-kadang nggak beraturan seperti ini, ada yang ke atas. Yang ke atas ini biarin aja, karena anggrek ini ada akar lekat, ada akar udara, jadi dia akan bernafas nih. Kita bungkus ya sampai bungkus semuanya ya. Moss ini juga irit ya. Nanti kita nggak cepet nyiram, langsung gini. Kalau mossnya bagus, insya Allah daya tahannya juga bagus. Nah kalau teman-teman nih kan semuanya ke bawah nih, kalau semua ke bawah itu dikasih longgaran dikit ya, atau tetap aja dikasih atas satu buat akar udara. Jangan terlalu ke atas, ini bisa menyebabkan mati. Ke pangkal aja ya. Oke, kita tanam lagi. Nah ini ada jaraknya supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Anggreknya nggak cepet busuk daun gitu, terus nggak rebutan sinar matahari. Untuk Phalaenopsis ini kebutuhan sinar mataharinya hanya sekitar 20%, jadi nggak boleh kena matahari langsung ya habis aklim ini.
taruh tempat teduh yang sirkulasi anginnya bagus, yang kelembapannya terjaga. Suhu yang paling bagus untuk siang hari 29, untuk malam hari itu 7 derajat, tapi tempat saya nggak ada 7 derajat apa, 16 juga masih bagus. Tempat saya kalau malam hari 16 nih. Oke, itu 2 ternyata tuh. Ini tadi juga dicuci ya biar steril. Masih kita pakai satu lagi, terus ganti media satunya ya, kita ganti media pakis. Nah, untuk media ini kapan sih penyiramannya? Penyiraman itu berapa hari sekali atau 1 hari berapa kali? Teman-teman, kalau untuk menyiram semua anggrek, baik yang itu bibit ataupun remaja ataupun dewasa, itu sama. Jadi tergantung medianya, tergantung sirkulasi udara. Kalau medianya kering itu disiram. Nah, untuk bibit sendiri ini setelah aklim seperti ini tidak usah disiram sampai, kalau pakai emas ini bisa 1-2 minggu. Jadi nggak usah disiram, cukup dikabut. Jadi daun-daunnya itu dikabut aja, dan nggak usah dikasih vitamin, nggak usah dikasih pupuk, nggak usah dikasih apa-apa selama 2 minggu. Nanti kalau sudah 2 minggu mulai dikasih pupuk yang unsur nitrogennya tinggi. Pakai Qsigen 2 aja. Oke, yang sekarang kita pakai nih yang tadi nih pakis ya. Pakis sudah dicacah, kemudian direbus 30 menit. Ini sterilisasi yang sangat bagus karena pemanasan itu bisa mematikan semua kuman. Kita tanam, boleh anggreknya dulu, boleh medianya dulu. Nah, ini diameternya 1 sampai 1,5. Jangan sampai selip di tengah-tengah daunnya ya. Kalau selip ke ketiak-ketiak daun, ini bisa menyebabkan air tidak mengalir, air siraman tidak mengalir, dan itu bisa menyebabkan busuk akar. Nih teman-teman, gini aja. Untuk anggrek semua sama ya. Kuncinya jangan terlalu banyak media, jangan terlalu padat medianya, dan jangan terlalu sering nyiram, itu pasti hidup. Itu kita selesaikan sampai akhir. Nih anggrek ininya kan udah banyak banget nih, kita ke ataskan aja nih, akarnya udah banyak banget. Jadi ini udah sehat banget, udah gede banget, ukuran tangan saya ya. Nah, ini yang selesai kita tanam tadi, kita taruh, tidak boleh langsung udara panas ya. Ini kan ada naungan paranet sama esbes. Nah, ini teman-teman yang kita tanam tadi. Nah, ini nggak perlu disiram selama, kalau pakai moss bisa 1-2 minggu, tinggal tergantung suhu di tempat Anda. Kalau pakai ini sekitar 5-7 hari. Jadi nanti teman-teman nih nyemprotnya ini utama banget ya. Pupuknya jangan dikasih ya kalau belum 2 minggu nih. Jadi gini, uap nih. Nggak begitu kan. Jadi teman-teman, anggreknya nih semuanya di sini. Kita nguapnya dari sini itu. Jadi namanya uap. Sudah cukup kayak kena embun. Itu perawatannya. Jadi kalau kering 3 hari sekali bisa teman-teman gitu kan. Untuk anggrek dewasa yang akarnya masih bagus, mossnya juga masih bagus, medianya masih bagus, kok anggreknya kering, biasanya juga dehidrasi. Teman-teman juga cara menyegarkan sama. Jadi dengan diuap seperti ini, bisa di pagi hari atau bisa juga di sore hari. Ingat, untuk anggrek bulan ini tipikal tidak suka basah akarnya di sore hari, beda dengan dendrobium. Jadi kalau dendrobium nyiram sore nggak apa-apa, tapi kalau untuk phalaenopsis usahakan di sore hari dia kering. Oke sahabat, itu tadi cara menanam anggrek phalaenopsis bibit dari botol. Kalau teman-teman pengen pupuk, kemudian bibit dan lain-lainnya, bisa pesan di seller Ratu Anggrek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.